BTTH Kaisar Api, episode 389. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sisi, di angkasa asing yang sunyi, di medan perang kuno, aura kematian yang sunyi dan dingin, disertai semburan energi iblis yang sangat lengket dan energi iblis yang sangat jahat, memenuhi tempat ini, yang disebut tempat ini. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai zona kematian yang sesungguhnya. Medan perang kuno, ini adalah dunia yang sangat istimewa. Ini adalah zona khusus yang dibuka oleh penguasa dunia iblis dan Kaisar Iblis Tianhen dengan kekuatan reinkarnasi. Ya, bahkan dua raja putih dan satu raja hitam di antara pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang dikirim oleh pasukan jahat dari luar wilayah untuk menaklukkan dunia iblis sepenuhnya ditumpas oleh Kaisar Iblis. Oleh karena itu, di medan perang kuno, itu bukan hanya tempat di mana banyak orang kuat dari dunia iblis bertemu saat ini, tetapi juga area khusus dengan dua kota dan area iblis. Wilayah penindasan iblis, ini adalah sesuatu yang ada untuk menyegel dan menekan kekuatan sejati di antara ras-ras jahat di luar wilayah tersebut. Sebenarnya ada dua dari mereka di medan perang ini. Tingkat kengeriannya mungkin tidak kalah dengan tempat Wansi yang asli. Di antara mereka, di antara dua penjara penindasan iblis, satu penjara penindasan iblis disegel dengan dua raja alien tingkat putih dan banyak orang jahat. Ada pula yang mengatakan hanya ada raja hitam yang menyegel klan jahat di luar wilayah tersebut. Adapun pembagian kekuasaan dari para ahli tingkat raja di antara ras-ras jahat asing, tidak ada monster yang dapat mengetahuinya dengan jelas, tetapi dua raja kulit putih, menurut dugaan banyak ahli, mungkin tidak melangkah ke alam reinkarnasi, tetapi raja kulit hitam, tetapi pastilah seorang ahli tingkat reinkarnasi, karena pada awalnya, Kaisar Iblis sendiri yang menekannya di sini dengan teknik kultivasi misterius dan senjata penguasa dunia iblis. Hancurkan! Xiaoyan dan yang lainnya perlahan memisahkan diri dari Wan Yaowang dan yang lainnya. Segera, Xiaoyan membawa 1000 elit di belakangnya, serta peri petarung bintang 8,5 langkah dan 9 jenderal peri petarung bintang 7. Kekuatan-kekuatan yang lebih rendah tersebar di antara para dewa petarung bintang 1 hingga bintang 6, dan bersama-sama mereka memasuki medan perang Tianyuan di antara 10 medan perang. Medan perang Tianyuan dianggap sebagai medan perang terakhir dari 10 medan perang teratas, tetapi ini juga merupakan area khusus tempat harta karun dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya hidup berdampingan. Kini, di 10 medan perang teratas, diperkirakan di antara medan perang peringkat teratas, di mana 3 pasukan monster kuat berdiri, berusaha bersaing satu sama lain, dan di mata mereka, ketujuh raja monster hanyalah pertarungan kecil. Ketiganya akan menentukan hasilnya, dan ketujuh raja iblis hanya bisa menundukkan kepala dan menjadi menteri, sementara 9 medan perang lainnya telah dibagi oleh ketujuh raja iblis saat ini. Harta peninggalan yang tertinggal memperkaya diri, mencoba mendapatkan kekuatan untuk melawan ketiga kekuatan besar tersebut. Di medan perang Tianyuan, entah siapa yang sengaja membocorkannya, samar-samar terungkap bahwa pengawal naga dan serigala Heisha dikalahkan oleh Tiran Tianxiong, melarikan diri dari sini, dan mencoba meninggalkan medan perang kuno untuk memulihkan kesehatan mereka. Begitu berita itu menyebar, mereka menjadi sasaran Raja Iblis bermata jahat. Saat itu, medan perang dipenuhi pasukan Raja Iblis bermata jahat. Saat ini, di medan perang Tianyuan, Raja Iblis mata jahat telah sepenuhnya menduduki. Adapun pasukan Tiran Tianxiong lainnya dan Raja Iblis tulang putih, mereka perlahan-lahan tertidur di tempat pertama di antara 10 medan perang. Ternyata bersatu untuk mencoba memusnahkan sisa pasukan naga dan serigala Heisha dalam satu serangan, dan Raja Iblis di bawah komando naga dan serigala Heisha, termasuk 10.000 Raja Iblis, juga mengumpulkan kekuatan mereka dan pergi menuju medan perang Rumah Kebencian. Di sana, itu akan menjadi puncak sesungguhnya. Pada saat yang sama, dengan bantuan tulisan tangan Wan Yaowang yang sangat mengerikan, Xiaoyan dan yang lainnya perlahan memasuki medan perang Tianyuan. Ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi pasukan mereka, jadi Xiaoyan diutus untuk mencoba mengusir Raja Iblis bermata jahat itu, agar tetap menjadi jalan kembali terakhir. Aura mengerikan di sini memang medan perang sesungguhnya antara para penguasa dunia iblis dan ras-ras jahat dari luar zaman kuno.
Tepat setelah memasuki celah ruang angkasa ini, kekuatan jiwa Xiao Yan merasakannya. Semua orang berdiri di langit. Xiao Yan mengikuti tatapannya dan melihat ke bawah. Retakan-retakan gelap dari kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah, dan terdapat banyak tulang dan mayat di mana-mana. Tampaknya di medan perang Tianyuan ini, entah itu batu atau sebutir pasir, ia telah menyerap esensi darah monster yang tak terhitung jumlahnya dan aura jahat ras jahat asing. Hingga batas tertentu, ia merupakan suplemen yang ampuh bagi monster. Mudah sekali mengungkap target dengan berdiri di langit. Turunlah dulu dan kirim seseorang untuk mencari tahu tentang pasukan Raja Iblis bermata jahat. Di saat yang sama, tanpa perintahku, tak seorang pun boleh menggunakan apapun di medan perang ini. Termasuk mayat-mayat di tanah atau darah monster yang tumbang, ingat, itu apa saja. Setelah beberapa saat, ia melihat sekeliling dan menemukan beberapa bayangan gelap berjalan mondar-mandir tak jauh darinya. Perintah Xiao Yan dikeluarkan perlahan, membanjiri hati orang-orang. Ya, 9 jenderal iblis di belakangnya mengangguk perlahan. Mereka cukup yakin dengan perintah Xiao Yan, jadi mereka menjalankan perintah itu untuk sementara waktu. Weng berdengung. Berdiri di tanah yang suram, aura-aura aneh memenuhi udara, seolah-olah sedang melampiaskan sesuatu. Seketika, dua benda di tubuh Xiao Yan berkilau dengan kilau yang agak menyihir. Salah satunya adalah pecahan buku iblis yang diperoleh Xiao Yan sebelumnya, yang mencatat banyak harta karun di dunia iblis. Sepertinya tubuh buku iblis itu berada di sini. Yang kedua adalah telapak tangan Xiao Yan, aura dunia bawah yang gelap. Tampaknya penguasa dunia bawah kegelapan juga merasakan aura yang agak menakutkan di tanah ini, tetapi penguasa dunia bawah kegelapan lebih seperti makhluk yang dipanggil. Jika Xiao Yan tidak berinisiatif memanggilnya, ia akan hidup tenang dalam kegelapan, yang disebut kegelapan di dunia bawah. Jangan khawatir, aku tidak akan terlalu mengandalkan kekuatanmu. Aku akan menjalani jalan ini selangkah demi selangkah, kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Xiao Yan saat ini memiliki banyak kemampuan, dan dengan tambahan prajurit kegelapan, aku khawatir kekuatan tempur pamungkasnya akan berkurang. Ia berada di tahap tengah 8 bintang bertarung abadi. Tentara beristirahat di sini, ingatlah untuk menyembunyikan napasmu. Xuan Yuan, pasukan untuk sementara diserahkan kepadamu, Tianhu Yaoshuai, ayo pergi. Ayo kita pergi dan melihat situasi di sini. Setelah serah terima, Xiao Yan memilih untuk mendirikan kemah di sebuah cekungan yang agak rendah, lalu mengangguk sedikit. Oke, Xuan Yuan dan Tianhu setuju pada saat yang sama, dan segera mundur. Xuan Yuan, yang terkuat di antara 9 jenderal iblis besar, yang memiliki kekuatan sempurna dari Seven Star Fighting Immortals, tidak terlalu buruk dan dapat memprovokasi peran utama. Saudara Xiao Yan, kurasa gerakanmu agak tepat. Setelah meninggalkan pasukan, keduanya berjalan di jalan yang tenang, dikelilingi oleh aura iblis dan jahat yang tak terhitung jumlahnya, yang cukup gelap. Tianhu menatap Xiao Yan dengan curiga dan berkata, ada cukup banyak pasukan di depan, aku tidak tahu apakah itu pasukan elit Raja Iblis bermata jahat. Namun, aku ingat bahwa kekuatan keseluruhan Raja Iblis bermata jahat beberapa kali lebih kuat daripada kerajaan iblis segudang, jadi... Xiao Yan tersenyum, tetapi ada kepercayaan diri dalam senyumnya yang tidak sesuai dengan kekuatannya, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk diandalkan secara umum. Dengan kekuatan kita sendiri, tak satu pun dari 7 iblis yang tak terkalahkan, karena di antara 7 Raja Iblis, jumlah pasukan binatang iblis dimulai dari setidaknya 100.000, dan kekuatan Raja Iblis juga berkisar dari akhir 8 bintang pejuang abadi hingga kesempurnaan. Kekuatannya tidak seperti 1000 elit kita. Tianhu berpikir sejenak, ekornya yang seputih salju bergoyang di belakangnya, jelas terkejut dengan pernyataan Xiao Yan yang meremehkan. Ayo pergi, ayo kita temui pasukan ini. Setelah itu, Xiao Yan tidak peduli siapa komandan iblis rubah surgawi itu, dia menggerakkan tubuhnya dan membawanya ke kejauhan. Gulu, orang ini, diperlakukan seperti ini oleh Xiao Yan. Tianhu Yaoshuai juga merasakan keterkejutan dan kegilaan di hatinya. Apakah Xiao Yan ini orang yang sombong dan bodoh atau orang yang bijaksana? Namun, Tianhu Yaoshuai cukup puas dengan tindakan tegas Xiao Yan. Di medan perang Tianyuan, tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya dan angin iblis memenuhi udara, menghiasi tanah tandus ini menjadi api penyucian yang nyata di bumi. Wah, sial sekali.
Raja Iblis Mata Jahat itu benar-benar berat sebelah, dan dia memberikan sumber daya paling berharga di medan perang Tianyuan kepada pengawal pribadinya, kelompok Iblis Mata Jahat, dan kami, para jenderal dan prajurit monster yang bekerja keras bersamanya, hanya mendapatkan satu cangkir. Aku bahkan tidak bisa berbagi supnya. Memalukan sekali. Saat ini, di dataran, beberapa jenderal monster berkepala harimau dan berotak harimau berkumpul, mengeluh dengan ekspresi yang sangat galak, dan kata-kata mereka mengungkapkan bahwa mereka sangat tertarik pada Raja Iblis Bermata Jahat yang penuh kebencian itu. Lian Shuai, karena Raja Iblis Bermata Jahat itu begitu kejam, kenapa kita tidak? Sambil berbicara, seekor monster bersisik hijau di sampingnya membuat gerakan ringan ke arah lehernya. Implikasinya jelas, musnahkan Raja Iblis Bermata Jahat untuk menggantikannya. Tidak, kekuatan Raja Iblis Bermata Jahat berada di tahap tengah pejuang abadi bintang 8, yang jauh dari kemampuan kita. Dan mata jahat Raja Iblis Bermata Jahat bisa dikatakan yang paling sulit di antara ketujuh Raja Iblis. Shuai mendengar kata-kata itu, menggelengkan kepalanya perlahan, dan segera mengangkat mata iblisnya yang dalam, menatap medan perang lebih dalam. Masing-masing dari 10 medan perang tersebut berisi banyak relik berharga. Kini setelah Raja Iblis Bermata Jahat menduduki medan perang Tianyuan, ia samar-samar menemukan beberapa relik tirani, sehingga ia mengusir 3 komandan iblis utama di bawahnya. Dengan alasan berpatroli di perbatasan, mereka dipisahkan, dan Raja Iblis Bermata Jahat beserta pengawal pribadinya perlahan menjelajahi reruntuhan berharga tersebut. Tim di depan mereka sekarang adalah kelompok monster skala yang menempati peringkat kedua di antara 3 kelompok monster besar. Yang paling kuat dipimpin oleh si tampan skala di tahap awal 8 bintang bertarung abadi. Ada 20.000 monster di belakang mereka, dan pasukan hanya memiliki monster-monster. Mereka pada dasarnya adalah monster skala, dan mungkin jauh lebih lemah jika bertarung sendirian, tetapi jika itu adalah pertempuran kelompok sungguhan, pemandangannya bisa digambarkan sangat bodoh. Cek-cek, pasukan yang dipimpin monster ini terlalu banyak, kan? Saat itu, Xiaoyan dan Tianhu, dengan bantuan kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar, berdiri di atas pohon yang hampir habis. Sambil menatap perkemahan besar dengan ratusan tenda di kejauhan, ia kehilangan suaranya. Melihat pertempuran ini, aku khawatir jumlahnya mencapai puluhan ribu. Bagaimana, apakah kau punya keyakinan untuk membuat terobosan? Xiaoyan bergumam pelan, lalu tersenyum perlahan, suaranya penuh dengan kebanggaan yang luar biasa, dan ia memiliki rasa percaya diri yang kuat terhadap kekuatannya sendiri. Keyakinan yang mutlak secara umum. Mengapa kamu tidak berani? Tuan, apa kau punya rencana? Katakan saja. Tianhu mendengus dingin saat melihat penampilan Xiaoyan, dan semangat juangnya yang membara tak diragukan lagi terpancar. Ketika dua pasukan sedang bertempur, intelijen adalah yang paling penting. Kita berdua akan masuk jauh ke dalam perkemahan musuh untuk sementara waktu. Kalian bertanggung jawab untuk mengumpulkan senjata. Aku akan mencoba mengumpulkan informasi tentang Raja Iblis Bermata Jahat itu, ingat untuk tidak bertarung. Namun, itu dapat menyebabkan fluktuasi yang sangat besar, yang sangat bagus, kata Xiaoyan. Baiklah, Tianhu tersenyum tipis, tatapannya ke arah Xiaoyan pun tanpa sadar berubah menjadi hormat. Pria ini tidak hanya kuat, tapi juga meyakinkan. Lakukan. Keduanya saling berpandangan, lalu kekuatan di tubuh mereka melonjak bagai mata air. Kau serang dari depan, aku serang dari belakang. Serangan pura-pura ini hanya untuk mendapatkan informasi. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan ringan, sosok Xiaoyan pergi lebih dulu, berubah menjadi angin kencang, mengintai ke arah tenda musuh. Sosok Xiaoyan dan Tianhu sangat kuat, dan tepat saat kedua aura itu muncul, raungan keras memenuhi udara dari perkemahan musuh. Serangan musuh. Ada musuh. Seluruh pasukan dalam posisi bertahan, masuk ke mode pertempuran. Xiaoyan dan Tianhu menyerang satu demi satu, dan si iblis bersisik yang tampan tiba-tiba melompat ke udara dan memimpin pertempuran dengan merendahkan. Kembali ke Lin Shuai, hanya ada 2 penyerang. Seseorang mulai membunuh orang-orang di garis depan, dan ada hembusan napas samar di belakangnya, yang sepertinya menuju ke kam intelijen di pasukan kita. Setelah beberapa hembusan napas, seorang pengintai juga datang ke sini, dan nadanya agak aneh. 2. Tapi orang ini tampaknya tidak sesederhana itu.
4 Jenderal Iblis, kalian pergi dan hentikan petarung abadi bintang 8 itu. Aku akan menemui anak itu. Lin Suai menatap kedua orang itu bersamaan, dan membuat keputusan dalam waktu singkat. Kekuatan Tianhu Yao Shuai Half Step 8 Star Fighting Immortal tentu saja tirani, tetapi penindasan yang diberikan Xiao Yan kepadanya bahkan lebih tirani daripada 8 Star Fighting Immortal yang asli. Lin Suai, serangan dari garis depan adalah petarung abadi bintang 8 setengah langkah. Jika kau tidak bertindak, aku khawatir garis depan akan menyebabkan pembantaian sepihak. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa Jenderal Iblis merasa muram, dan tidak mengerti mengapa Lin Suai membuat keputusan ini. Menjalankan perintah, kau hanya perlu bersikap defensif. Begitu suara itu jatuh, Lin Suai menyerbu, menghadap ke arah base camp di belakangnya. Hahaha, apakah pasukan binatang iblis Raja Iblis mampu menangani ini? Tidak ada yang bisa melawan, biarkan kalian keluar. Kalau tidak, hari ini komandan ini akan menghajar habis-habisan tempat ini. Komandan Iblis Tianhu membunuh ratusan monster satu demi satu hanya dalam beberapa menit, lalu tiba-tiba mendengus dengan arogan. Kembali ke pertahanan, berbaris. Di sini, tentara dipanggil kembali, bertahan. Pada saat ini, satu demi satu Jenderal Iblis muncul, lalu mereka memimpin pasukan binatang iblis bagaikan tumpukan pasir dengan tertib. Untuk sementara waktu, sulit dikendalikan dengan kekuatan Komandan Iblis Tianhu. Menciptakan situasi yang menghancurkan. Xiao Yan, aku tidak tahu trik apa yang kau miliki, tapi kau harus cepat. Setelah Tianhu Yao Shuai bergumam, ia tiba-tiba bertarung melawan orang-orang ini. Namun, dengan pemahaman diam-diam di antara mereka, kekuatan Tianhu Yao Shuai akan semakin kuat. Kekuatannya pun semakin melemah. Di sisi lain, di belakang pasukan, Xiao Yan diam-diam masuk ke dalam kamp. Ini adalah tempat penyimpanan beberapa gulungan rahasia, dan juga tujuan Xiao Yan. Di bawah kekuatan jiwa, tentu saja ini akan merugikan diri sendiri. Apa ini? Pada saat ini, Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya, melindungi pasukan monster dan para ahli di dalamnya, dan dengan cepat membolak-balik ratusan gulungan dengan telapak tangannya, mencoba menemukan sesuatu yang berguna. Makam Kaisar Iblis. Xiao Yan mengeluarkan gulungan yang terlipat di bagian bawah gulungan itu, dan tekanan tak terlihat merasukinya, dan 4 kata iblis terpancar keluar. Kamu tidak terlalu takut, kamu benar-benar berani menerobos masuk ke markas tentara kami. Daftar dan datanglah. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, tepat ketika ia mencoba membuka gulungan itu, udara dingin seperti asap menyelimuti seluruh perkemahan. Itulah fluktuasi medan, dan penuh dengan niat membunuh yang tiada habisnya. Apakah sudah ditemukan, tapi tujuannya telah tercapai. Xiao Yan memeluk gulungan itu, tatapannya menjadi gelap. Semangat juang yang agung memancar keluar. Orang ini, pastilah petarung abadi bintang 8, dapat dikatakan sebagai saingan yang sesungguhnya. Namun, bagi pemimpin pasukan monster tingkat ini, kekuatannya telah mencapai tahap awal Douxian bintang 8, dan bagi Xiao Yan, ini juga merupakan pengalaman yang luar biasa. Anak laki-laki, menderita sampai mati. Dengusan dingin, diikuti hawa dingin yang menusuk tulang, menyapu seluruh perkemahan intelijen, dan niat membunuh yang tak terbatas menyapu, dan seketika monster berbentuk manusia yang terbungkus sisik hijau menghilang dari pandangan Xiao Yan. Aku khawatir pertahanan dan kekuatan tempur orang ini luar biasa kuat. Melihat bayangan hitam monster yang tiba-tiba muncul di hadapannya, mata monsternya yang ganas dipenuhi amarah yang tak berujung, dan sisik hijau di tubuhnya setajam duri, melepaskan iblis yang sangat tirani. Pilar tahanan Wanhan. Lin Suai baru saja muncul, dan energi iblis seputih susu mengembun dari tubuhnya, dan langsung menyebar di medan yang sangat dingin ini, tanpa memberi Xiao Yan serangan balik sama sekali. Serangannya begitu mengerikan, saya khawatir ini memang dimaksudkan untuk keputusan cepat. Boom! Dengan suara keras, kabut putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapangan. Dinginnya mencekik, dan seketika berubah menjadi es dingin yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi seluruh lapangan. Di atas es ini, segel tirani yang terkandung di dalamnya untuk menekan aura juga mengejutkan Xiao Yan. Api, melihat pemandangan mengerikan saat Lin Suai bergerak, Xiao Yan tak berani gegabah. Dengan raungan, benih surgawi agung api merah muncul dari tubuhnya. Dengan berkah semangat juang,
Xiaoyan untuk sementara terhindar dari erosi kekuatan es ini. Tahap awal Seven Star Fighting Immortals. Apa yang terjadi? Saat Xiaoyan baru saja bergerak, Lin Sui juga mencium kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya, dan langsung bertanya dengan keraguan di mata iblisnya. Hei, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Lautan api merah, bulu api abadi. Xiaoyan tertawa pelan, api benih surgawi agung berwarna merah menyala yang tak terhitung jumlahnya dan bulu-bulu abu-abu, keduanya saling terkait dan miring menjauh dari Xiaoyan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seperti sungai murni yang jatuh ke dunia dari 9 surga, cuaca mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat Lin Sui tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Tahan komandan ini, melihat serangan Xiaoyan yang mengerikan, jelas tidak sebanding dengan kekuatannya, tetapi Lin Sui dengan paksa menahan diri dan berkata, "Guru, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Hal-hal ini, aku akan menerimanya dengan senyuman." Di akhir kalimat, sosok Xiaoyan tiba-tiba menerobos lapisan es dengan sangat aneh, jadi dia dengan lembut berdiri di kam intelijen dan tersenyum. Orang ini, pada saat ini, mata iblis Lin Sui tak kuasa menahan diri untuk tidak menjadi berat. Orang yang tampaknya baru berada di tahap awal Seven Star Fighting Immortals ini mungkin yang paling menakutkan di antara keduanya. Mau lari, kekuatan pilar dingin. Melihat Xiaoyan bersiap melarikan diri, Lin Sui melepaskan kekuatan es putih susu di tangannya, berusaha menahan Xiaoyan di sini selamanya. Krap, tepat ketika bola susu itu baru saja menyentuh sisi Xiaoyan, api kuning muncul dan menyelimuti Xiaoyan, menghancurkan dan menghancurkannya sepenuhnya. Api ini, melihat cara Xiaoyan, Lin Sui tidak berniat untuk terus menembak, tetapi hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sungguh merepotkan, Xiaoyan menghadapi serangan Lin Sui, dan baru saja berencana untuk melarikan diri. Melihat Tianhu Demon Sui yang dikelilingi puluhan ribu iblis bersisik di langit yang jauh, ia bergumam, tubuhnya berubah menjadi meteor yang menyala-nyala, dan ia pun melesat ke dalamnya. Orang ini, hanya itu saja. Mungkin ini bisa menjadi rintangan bagi Raja Iblis bermata jahat. Melihat kepergian Xiaoyan, Lian Sui pun ikut tertawa. Kalau tidak, dengan kekuatannya, jika ia benar-benar ingin mempertahankan Xiaoyan, itu bukan hal yang mustahil. Namun, saat itu, aku khawatir ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Yang tak bernama, cepat tangkap. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati di sini selamanya. Di langit, kelima jenderal iblis bersinar dengan energi iblis yang sangat menyilaukan, dan seketika aura mereka dan puluhan ribu iblis bersisik perlahan terjalin, membentuk efek yang mengerikan satu sama lain. Kekuatan, biarkan Tianhu Yao Shuai mundur. Seperti yang diharapkan dari Legiun Monster Beast yang terlatih dengan baik, aku tidak tahu bagaimana keadaan Tuan Xiaoyan. Komandan Monster Tianhu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tiba-tiba napasnya bergetar, dan serangan mengerikan itu tepat di depannya. Musuh menyerang dengan cepat. Boom! Monster-monster bersisik ini bersatu membentuk barisan serangan dan pertahanan terpadu, membuat monster Tianhu tak berdaya. Rasanya serangan mereka sendiri akan mudah dipatahkan oleh mereka, dan serangan mereka, ia tak punya pilihan selain menelan pil pahit, tetapi seiring berjalannya waktu, bekas luka di tubuh Tianhu Yao Shuai semakin terlihat. Di sisi lain, kekuatan monster-monster bersisik ini semakin mengerikan. Kamu baik-baik saja. Setelah beristirahat, tubuh Xiaoyan muncul di samping Tianhu Yao Shuai. Dengan napas yang lemah, dia menatap Tianhu Yao Shuai dan bertanya dengan khawatir. Tuan Xiaoyan, cepatlah, kekuatan gabungan orang-orang ini terlalu aneh. Melihat Xiaoyan muncul, Panglima Iblis Tianhu buru-buru berteriak. Dia hanya seorang laki-laki kasar, dan tidak masalah baginya untuk menuruti perintah dan menuruti perintah untuk bertarung, tetapi jika menyangkut soal memerintah, itu akan menjadi kelemahannya, dan sekarang setelah dia memiliki Xiaoyan, yang cerdas dan pemberani, dia bersedia untuk menurutinya. Informasinya sudah didapat, ayo kita pergi bersama. Xiaoyan tersenyum perlahan tanpa ragu. Tetapi, Tianhu Yao Shuai ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat tubuh Xiaoyan, jejak api panas, dari redup menjadi menyilaukan, dari suram menjadi ilahi. Perasaan itu bagaikan bintang gemerlap yang jatuh ke dunia fana. Pada saat ini, kekuatan maha luas yang tak terbatas sedang memperbarui kilau aslinya. Mekar, dengan dengusan dingin,
sebuah biji teratai kuning pucat yang halus perlahan muncul di tangan Xiaoyan, dan langsung menyerang dinding tembaga dan dinding besi yang dibentuk oleh puluhan ribu monster bersisik. Agar tidak mengungkap semua caranya, Xiaoyan tidak menggunakan samsara murka Buddha 4 warna, tetapi menggunakan api abadi sebagai panduan, dan teratai api kental, dengan kekuatan api abadi dan kekuatan jiwa Xiaoyan, juga cukup untuk mengalahkan kekuatan gabungan iblis skala. Boom! Dengan suara keras, kekuatan keabadian meletus, dan biji teratai meletus sepenuhnya, dan gelombang panas yang tak tertandingi menyebar seperti sinar kehancuran, dan energi yang mengejutkan dan mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat semua jenderal iblis berwajah muram. Perubahan besar, tidak bagus, kembalilah. Melihat kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba dengan serangan aneh seperti itu, beberapa jenderal iblis mengecilkan pupil mereka dan kehilangan suara mereka. Boom! Sayangnya, butuh waktu lama untuk menyampaikan perintah itu. Ketika perintah itu tiba, kotak besar yang dibentuk oleh puluhan ribu monster bersisik di depannya langsung terkena serangan teratai api satu warna dan kekuatan jiwa Xiaoyan. Monster berskala 20.000, lebih dari 1/5 korbannya. Wilayah Wanhan, cari aku. Pastikan kamu menemukan kedua binatang sialan ini. Ribuan pisau ditebas. Dalam sekejap, Lin Shuai melesat tepat waktu, dan kekuatan dingin yang sangat menyilaukan merasukinya. Saat itu, dia perlahan menahan penyebaran teratai api Xiaoyan, jika tidak, kerugiannya akan terus meningkat. Dengan munculnya pemandangan ini, seluruh medan perang Tianyuan berguncang hebat. Tampaknya beberapa tempat lain juga merasakan riak energi yang begitu kuat. Namun, Xiaoyan dan keduanya membawa informasi dan berterima kasih kepada pasukan mereka karena telah bersatu. Mendapatkan pengalaman pertama bertarung melawan pasukan Raja Iblis Mata Jahat akan sangat bermanfaat bagi Xiaoyan dan yang lainnya dalam pertempuran mendatang. Di medan perang Tianyuan, markas elit Xiaoyan yang terdiri dari ribuan monster. Bau mesiu di medan perang semakin kuat, dan kedua penguasa belum kembali. Ini bukan jalan yang tepat. Di dalam tenda, Xuan Yuan duduk di tempat pertama dan berbicara sedikit. Xiaoyan menyerahkan 1000 elit pasukan monster kepadanya. Meskipun tidak ada kelainan di bawah kendalinya sendiri, tetapi di medan perang Tianyuan, ada banyak mayat monster di mana-mana, beberapa di antaranya mengandung semacam esensi darah tirani. Saat ini, 1000 elit ini juga berada di dekat sini. Darah binatang iblis adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi binatang iblis pada umumnya, seperti halnya pil iblis. Baik itu peningkatan garis keturunan maupun kekuatan mereka, darah tersebut sebanding dengan pil ajaib. Jika mereka bisa mendapatkannya secara kebetulan, tim itu sendiri memiliki banyak darah. Keuntungan yang unik, jadi inilah alasan mengapa para elit ini sangat dekat. Saat ini, di dalam tenda, 9 serigala akan berdiri di sini satu demi satu, dan mereka semua berkumpul. Beberapa dari mereka bahkan mengeluh tentang Xiaoyan, tetapi itu karena perintah Raja Iblis sebelum pergi. Kali ini semuanya benar atau salah. Xiaoyan dipimpin oleh Yan Yaoshuai, tidak mudah untuk diserang. Boom! Pada saat ini, di atas langit keruh di kejauhan, sebuah ledakan dahsyat terdengar. Aura panas yang terkandung di dalamnya agak mirip dengan aura Xiaoyan, si tampan bak iblis di masa lalu. Ada apa? Xuan Yuan mendengar kata-kata itu, bergegas meninggalkan tenda dan datang ke ruang terbuka, menatap badai api yang mengerikan, dan bergumam. Napas itu, sepertinya sedikit mirip dengan Xiaoyan, Yaoshuai sama. Tapi di sana, menurut informasi para pengintai, itu adalah lokasi pasukan iblis skala di antara 3 legiun utama Raja Iblis Mata Jahat. Untuk sementara, para jenderal iblis juga memiliki pendapat yang berbeda. Di sisi lain, Xiaoyan dan keduanya lolos dari pengepungan pasukan iblis sisik, dan mereka berkeliaran untuk waktu yang lama sebelum mereka diam-diam kembali ke markas mereka. Berikan padaku. Inilah yang pertama kali ditemukan Lao Su. Makhluk apa kau ini? Monster-monster itu tampak menggali tanah dengan cara yang agak samar, dan di bawahnya, hutan tulang putih muncul dari tanah tandus, dan bahkan setetes darah yang agak lemah menetes di tulang-tulang putih itu, pukulan yang kuat dan dahsyat, seolah-olah dengan sihir khusus. Apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan setelah Xiaoyan dan Tianhu Yaoshuai diam-diam berdiri beberapa prajurit monster yang berebut esensi darah. Ini darah monster. Seharusnya darah ini ditinggalkan setelah pertempuran antara pasukan dunia monster dan para ahli ras jahat luar angkasa.
Darah monster dapat meningkatkan kekuatan dan darah monster secara signifikan, serta banyak aspek kekuatan fisik, sehingga darah monster digunakan oleh mereka. Wajar saja bertarung seperti ini. Tianhu Yaoshuai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, apa yang dikatakan Xiaoyan sebelum pergi sangat masuk akal. Berhenti. Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan setelah mendengarkan penjelasan Tianhu Yaoshuai, lalu berjalan mendekati beberapa prajurit monster di depannya dan mendengus dingin. Apa yang paling ditakutkan Xiaoyan terjadi? Xiao, Master Yaoshuai. Beberapa monster sudah dipenuhi bekas luka, tetapi ketika mereka melihat Xiaoyan muncul, mereka hanya bisa berdiri tegak, dan tulang-tulang putih di tanah di bawah hanya bisa menyerah. Bagaimana aku bisa memberitahu perintah militer sebelum aku pergi? Mata Xiaoyan muram, dan dia menatap para prajurit monster dengan dingin, jejak amarah merasukinya. Kalian tidak boleh menggunakan tulang atau benda apapun di medan perang tanpa izin. Beberapa monster tercengang dan menundukkan kepala mereka. Dengan sengaja melakukan sesuatu. Menurutmu, apa kesalahanmu? Lanjut Xiaoyan. Sesuai perintah militer, penggal. Tapi karena kamu tidak mengetahuinya, aku akan memaafkanmu kali ini. Sedangkan yang disebut esensi darah monster itu hanyalah gumpalan energi jahat. Jika kau menelannya tanpa izin, aku khawatir ia akan langsung menelanmu menjadi tulang. Saat Xiaoyan berbicara, energi merah menyala yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, dengan lembut menyelimuti setetes esensi darah perak kristal yang menembus antimon di atas tulang-tulang putih di bawahnya. Boom! Terbungkus api murni Xiaoyan, darah di atas tulang-tulang itu menyemburkan aura jahat yang mengerikan. Kekuatan semacam itu jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh para prajurit monster ini. Puff! Akhirnya, terjadi ledakan tiba-tiba, yang berubah menjadi hujan darah dahsyat yang memenuhi udara. Tuan Yaoshuai Sengming. Melihat Xiaoyan menghancurkan darah dan esensi binatang iblis ini hanya dalam beberapa kata, beberapa prajurit binatang iblis juga berkata dengan putus asa. Jika Xiaoyan tidak menghentikannya tepat waktu, saya khawatir mereka. Ngomong-ngomong, Tuan, sekarang bukan hanya kami, ada banyak orang di tim. Setelah Sunsi, beberapa monster juga memutuskan untuk mengubah masa lalu mereka dan bertobat. Silakan kumpulkan pasukan. Ada hal penting yang ingin kuumumkan. Xiaoyan mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, lalu langsung berkata. Oke. Ketika monster lain mendengar kata-kata itu, mereka bubar untuk memberitahu monster lain agar berkumpul. Tuan, Anda siapa? Tianhu Yaoshuai juga sempat bingung dan bertanya. Ketika saya pergi ke pasukan iblis skala untuk memata-matai informasi, saya menemukan beberapa informasi yang berguna. Saya akan mengomunikasikannya sendiri nanti. Bukankah para elit monster ini mencoba mendapatkan darah monster untuk meningkatkan kekuatan mereka? Kebetulan aku juga punya niat yang sama, tapi aku tidak tahu apakah mereka punya nyali. Setelah berbicara, mereka pun pergi menghadap 9 jenderal iblis di dalam tenda. Apa yang terjadi? Mengumpulkan. Si tampan iblis Xiaoyan sudah kembali. Pada saat ini, pasukan monster yang hendak bergerak menjadi gelisah karena kembalinya Xiaoyan. Beberapa menit kemudian, 1000 monster elit berkumpul. Semuanya, Xiaoyan dan Tianhu berdiri di depan 1000 monster dan berkata dengan masuk akal, suara mereka dipenuhi rasa lega. Semuanya, kami memasuki pegunungan Tianyuan untuk melawan Raja Iblis bermata jahat. Aku tahu ada banyak monster di medan perang ini yang sangat menarik bagi kita, tetapi monster dan darah di tanah ini telah terkikis oleh kekuatan jahat suku-suku jahat asing. Xiaoyan mengucapkan sepatah kata. Korosi, bagaimana bisa? Sebenarnya itu telah dirusak oleh ras jahat dari luar wilayah. Aku hanya mengatakan bagaimana itu tidak dapat disempurnakan setelah menyerapnya. Suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan tim tiba-tiba meledak. Mengalahkan Raja Iblis bermata jahat adalah cara terbaik bagi kita untuk membuktikan diri. Tetapi dengan kekuatan kita saat ini, kita masih belum cukup kuat untuk bersaing secara langsung. Jadi ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya. Kali ini aku pergi menyelidiki informasi, dan aku cukup beruntung mendapatkan sebuah relik di medan perang. Ada banyak relik harta karun di dalamnya, tetapi relik ini sekarang telah terkikis oleh kelompok iblis mata jahat dari para pengawal Raja Iblis mata jahat. Aku tidak tahu apakah kau memilikinya. Kau punya nyali untuk bertarung denganku.
Suara Xiaoyan mengandung sedikit rasa ingin tahu, dan perlahan muncul. Reruntuhan medan perang. Ribuan elit tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar ketika mendengarnya. Jika darah monster di medan perang terkikis oleh kekuatan jahat dan tak terserap, maka reruntuhan medan perang adalah tempat di mana banyak harta karun tersimpan sempurna. Tempat seperti itu sungguh merupakan harta karun bagi monster. Saya tidak tahu apa reruntuhannya. Di mana kamu? Setelah beberapa saat, banyak pertanyaan datang dari para monster elit. Makam Kaisar Iblis, lokasinya ada di kedalaman medan perang ini, kata Xiaoyan lembut, namun ada nada tenang dalam suaranya, seolah tiket kemenangan sudah di tangan. Makam Kaisar Iblis, Iblis. Suara Xiaoyan baru saja terdengar, ribuan elit di belakangnya, termasuk 9 jenderal iblis termasuk Tianhu Yaoshuai, tiba-tiba menyusutkan mata iblisnya. Kaisar Iblis, inilah pusat kekuatan sesungguhnya di dunia iblis. Mantan penguasa dunia iblis, Kaisar Iblis Tianhen. Selain itu, ada 3 orang kuat di bawahnya, Serigala Naga Jahat Hitam, Tiran Tianxiong, dan Raja Jahat Tulang Putih. Dan yang disebut Kaisar Iblis ini, kekuatannya mungkin hanya di tahap awal pertempuran abadi bintang 8, dan tidak sebanding dengan 3 pembangkit tenaga listrik lainnya. Tetapi orang ini suka mengumpulkan banyak harta di dunia iblis, seperti seorang kolektor. Selain itu, dia masih seorang pria dengan kekuatan bertarung yang hebat. Ada rumor bahwa orang ini dulunya setia kepada Kaisar Iblis. Dengan kekuatannya di tahap awal 8 bintang pejuang abadi, ia mampu menghadapi Raja Putih di antara ras-ras jahat asing tanpa tertinggal. Ini juga satu-satunya hal yang membantu Kaisar Iblis melawan ras-ras jahat asing. Sang pahlawan, meskipun akhirnya jatuh di tangan Raja Merah, tetapi juga karena eksploitasi militernya yang gemilang, ia membangun istana Anumerta di medan perang kuno untuk sirkulasi. Ini benar-benar makam Kaisar Iblis. Setelah Sun menghembuskan napas, mata banyak binatang iblis dipenuhi api yang tak terkendali. Kata Kaisar Iblis bisa dikatakan sebagai simbol kejayaan dan kekuatan yang agung. Jika mereka bisa memasukinya, kekuatan mereka secara alami akan meningkat pesat. Meskipun ada banyak peluang untuk menemukan harta karun di makam Kaisar Iblis, bahayanya tidak boleh diremehkan. Selain keberadaan kelompok iblis bermata jahat, tapi aku tidak takut dengan lelucon semua orang. Raja Iblis bermata jahat, jangan menganggapnya serius. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kalian semua, kata Xiaoyan lembut, dengan senyum langka dalam suaranya. Xiaoyan hari ini bukan sekadar omong kosong. Lagi pula, kekuatan jangka menengah dari para dewa bermata jahat, iblis, dan petarung bintang 8 tidak dapat menjadi ancaman fatal bagi Xiaoyan hari ini. Tunggu, aku bersedia bersumpah sampai mati untuk mengejar Tuan Xiaoyan, Yaoshuai. Suara Xiaoyan baru saja terdengar, dan sekelompok monster berbicara serempak, dengan kekuatan dahsyat, bagaikan guntur yang mampu menghancurkan 9 langit. Kalau begitu, ayo kita pergi. Saya akan membagikan catatannya di jalan. Jika ada yang melanggar perintah, bunuh tanpa ampun. Mendengar suara nyaring dan kuat itu, Xiaoyan pun membalas dengan nada tinggi yang sama. Ayo pergi. Untuk sementara waktu, tim ini juga disatukan oleh hati Jenderal Xiaoyan, dan dengan informasi yang telah dicuri Xiaoyan dari pasukan iblis sisik, mereka dengan cerdik menghindari banyak tempat berbahaya di sepanjang jalan, dan menempuh jalan tercepat. Kecepatan mereka pun menuju makam Kaisar Iblis. Di medan perang Tianyuan, dalam langit ini agak keruh. Ada aura gelap yang tak terhitung jumlahnya di langit, seperti jejak sihir yang mengikis segalanya, menyapu seluruh dunia, dan daratan di bawahnya juga penuh dengan kegelapan tak terbatas. Kegelapan semacam itu tampaknya merupakan erosi kekuatan jahat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat dalam. Pada saat ini, di atas batu, seorang manusia berdiri dengan tenang. Ia tampak jinak, seperti seorang sarjana yang lembut dan anggun, tetapi tatapan matanya sangat aneh, seolah-olah mengandung segala sesuatu, mengejutkan orang-orang. Sungguh tak tertahankan untuk dipandang. Tuan Raja Monster, kelompok monster bermata jahat telah menemukan pintu masuk makam. Tak lama kemudian, sesosok monster mirip manusia dengan telinga kelinci di kepalanya melintas seperti hantu. Baiklah, ayo pergi. Mari kita temui makam Kaisar Iblis. Mata Raja Mata Jahat itu tenang, namun senyumnya mengembang. Ada beberapa masalah di pintu masuk, dan tuanku,
para komandan iblis dari 3 legiun lainnya tampaknya banyak mengeluh tentang tindakan Anda. Membiarkan kami melahap makam Kaisar Iblis sendirian, bukan? Jenderal bertelinga kelinci itu bertanya dengan suara rendah, ya. Ada sedikit kekhawatiran, bagaimanapun juga, kekuatan 3 legiun utama adalah kekuatan yang tak tergantikan dari Raja Iblis bermata jahat. Jangan khawatir, makam Kaisar Iblis ini hanya gertakan, aku berharap bisa mendapatkan ikan besar. Setelah Raja Mata Jahat selesai berbicara, tubuhnya bergetar, kekosongan di depannya hancur dan terbuka, dan dia tiba-tiba berjalan menuju makam Kaisar Iblis. Kekuatan yang muncul dari tubuhnya pastilah Dewa Petarung Bintang 8. Selama sehari, Xiao Yan dan yang lainnya bergegas tanpa henti, tetapi yang mengejutkan Xiao Yan, mereka tidak menemui keadaan darurat apapun di sepanjang jalan, dan bahkan hampir beberapa kali bertemu dengan 3 pasukan utama Raja Iblis bermata jahat. Akibatnya, pertempuran itu pun pecah, dan tampaknya diabaikan olehnya, seolah-olah 3 legiun utama itu sedang merencanakan sesuatu. Oleh karena itu, tim yang diperintah oleh Xiao Yan mencapai kedalaman medan perang Tianyuan dengan cukup lancar, yang membuat Xiao Yan selalu memiliki ilusi di dalam hatinya. Bukankah semuanya berjalan terlalu baik, dan komandan skala dari Legiun Iblis skala hanya mencoba mengujiku? Kuharap aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan bergumam begitu ia tiba di kedalaman, dan menggenggam erat kegelapan dengan telapak tangannya. Jejak pendeta dunia bawah, jika masalah ini benar-benar di luar kendalinya, aku khawatir ia hanya bisa melakukan yang terbaik. Meskipun Xiao Yan tidak ingin menggunakan kekuatan pendeta dunia bawah kegelapan, atau bahkan iblis. Di kedalaman medan perang Tianyuan, udara keruh di sini seperti cairan kental yang membuat orang jijik, bahkan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa senjata yang rusak memicu kata medan perang dengan jelas. Tuan, ada jejak kelompok iblis bermata jahat di sini. Tianhu Yao Shuai mengamati tanah di sekitarnya dengan saksama, dan perlahan-lahan melihat jejak-jejak yang berliku-liku, dan ada jejak kelompok iblis bermata jahat yang eksklusif di sana. Kelompok monster bermata jahat konon merupakan kelompok monster spesial yang mempraktikkan kemampuan mata. Jumlah mereka sekitar 1000. Mereka semua berwujud sama, dan kekuatan tempur mereka mungkin tidak luar biasa. Saya khawatir mereka cukup untuk menjadi kekuatan paling menakutkan di bawah komando 7 Raja Iblis. Pintu masuk ke makam Kaisar Iblis seharusnya ada di sini. Sepertinya mereka sudah memimpin. Xiao Yan tiba di tanah tandus dan mengamati mantra larangan berwarna ungu di sekitar tanah, sekitar puluhan meter di sekitarnya. Di dalam gua, telapak tangannya dengan ringan menancapkan jejak tanah ungu. Setelah memastikan kebenarannya, ia langsung menyapu tanah kotor itu. Seketika, sebuah gua ungu aneh muncul di lumpur di bawah kaki semua orang. Di dalam gua ungu, terdapat aura iblis yang sangat kuat dan mendominasi. Kekuatan ini sepenuhnya mengisolasi kekuatan jahat di sekitarnya. Saya khawatir ini adalah kekuatan Kaisar Iblis. Kirim setengah pasukan untuk tinggal di sini, dan orang-orang kuat lainnya akan masuk bersamaku. Semuanya sukarela. Kita akan membawa kembali esensi darah dari reruntuhan. Dibandingkan dengan bertarung, menjaga juga merupakan tugas yang tidak boleh diremehkan, kata Xiao Yan dalam hati. Aku akan menyimpannya. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, lebih dari separuh pembangkit tenaga listrik berkata, Suan Yuan, bawa mereka untuk berjaga di sini. Ini jejak formasi ruang angkasa. Jika situasinya berubah, ia bisa menyusut untuk sementara waktu, kata Xiao Yan puas, dan setelah bernapas lega, ia mengukir jejak telapak tangan pesawat ulang-alik pada gulungan itu dan memberikannya kepada Suan Yuan. Bawahanku menerima perintah. Suan Yuan mengambil gulungan ruang angkasa dan mengangguk. Dia tentu saja mengerti kekhawatiran Xiao Yan. Ayo pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memimpin 500 orang yang tersisa ke dalam gua ungu dan masuk ke dalamnya. Pada saat ini, makam Raja Iblis juga terbuka sepenuhnya. Tentu saja, pada saat yang sama, 3 legiun Raja Iblis mata jahat, entah sengaja atau tidak, perlahan mendekat ke sini. Kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa, hanya berkeliaran tanpa tujuan saja. Tapi kalau sudah direncanakan sejak lama, saya khawatir 500 orang yang dipimpin Suan Yuan tidak akan mampu melawan.